Halo semuanya, kami dari kelompok 13 ingin mengaplikasikan penggunaan Google Voice dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengaplikasikan, alangkah baiknya kita memberikan penjelasan mengenai Google Assistant dan cara kerjanya. Google Assistant adalah asisten suara virtual oleh Google. Ini adalah evolusi dari fitur Android lama yang dikenal sebagai Google Now, yang memberikan kalian informasi tentang minat kalian bahkan sebelum kalian bertanya. Asisten diluncurkan pada Mei 2016 sebagai bagian dari Google Smart Messaging App Allo yang sudah tidak ada lagi. Setelah beberapa waktu eksklusivitas pada ponsel Google Pixel pertama, asisten Google sekarang tersedia di hampir semua perangkat Android yang menjalankan Android 5.0 di atasnya. Fungsi dari Google Assistant. Sebenarnya fungsi utama Google Assistant adalah menawarkan perintah suara, penelusuran suara, dan kontrol perangkat suara yang diaktifkan dengan suara, memungkinkan kalian menyelesaikan sejumlah tugas setelah kalian mengucapkan kata "Oke Google" atau "Hai Google". Ini dirancang untuk memberi kalian interaksi percakapan. Google Assistant sangat cerdas dan terintegrasi sangat baik dengan Android. Kalian dapat menggunakannya untuk membuka aplikasi, mengirim pesan, melakukan panggilan, memutar lagu, memeriksa cuaca, dan banyak hal lainnya. Cara kerja Google Assistant. Google Assistant dibuat berdasarkan Natural Language Processing, prosedur mengubah ucapan menjadi suara, kata, dan ide. Pertama, Google merekam ucapan kalian. Karena menafsirkan suara membutuhkan banyak daya komputasi, rekaman ucapan kalian dikirim ke server Google untuk dianalisis dengan lebih efisien. Yang kedua, Google memecah apa yang kalian katakan menjadi suara individu. Ini kemudian berkonsultasi dengan database yang berisi pelafalan berbagai kata untuk menemukan kata mana yang paling sesuai dengan kombinasi sesuai individu. Yang ketiga, kemudian Google mengidentifikasi kata kunci untuk memahami tugas dan menjalankan fungsi yang sesuai. Misalnya, jika Google Assistant mengetahui kata-kata seperti cuaca atau suhu, aplikasi cuaca akan terbuka. Yang keempat, server Google akan mengirimkan informasi kembali ke perangkat kalian dan Google Assistant dapat berbicara. Jika Google Assistant perlu mengatakan sesuatu kepada kalian, itu akan melalui proses yang sama seperti dijelaskan di atas, tapi dalam urutan terbalik. Oke. Terus pengaplikasian Google Assistant dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali fitur-fitur unik yang terdapat pada Google Assistant. Yang pertama, mampu menampilkan informasi cuaca akurat. Contohnya seperti ini. Suhu di Tangerang saat ini 28 derajat dan tidak berawan. Seperti ini contohnya bisa menampilkan suhu yang terjadi pada situasi Tangerang sekarang. Terus banyak lagi itulah ketika Anda mempunyai bermasalah dalam mengingat, fitur reminder akan menyelamatkan Anda. Contohnya. Oke, picture. Kapan Anda mau diingatkan? Ini Victor ya, bukan picture. Jadi di sini bisa terjadi, di sini bisa ada pengingat kapan Anda mau melakukan sesuatu atau ada kegiatan apa. Di sini bisa terjadi, di sini bisa ada semacam aplikasi untuk mengingat yang Anda akan lakukan suatu hari nanti atau suatu saat nanti. Terus di sini juga ada aplikasi untuk dongeng dari fitur Google Assistant seperti ini. Ini hasil penelusuran yang saya temukan. Sorry, salah. Time story.
Ini hasil penelusuran yang cocok. Fuck. Story. Badai tengah berhembus di malam kelam. Lalu terdengar jeritan dari kegelapan. Selamat ulang tahun, seru asisten Google bersamaan dengan nyalanya lampu. Atau bisa juga ada dongeng sebelum tidur. Bisa Anda pencet. 3 ekor kancil nakal tidak mau tidur. Tidur itu membosankan, kata salah satu kancil. Ayo kita bangun sampai pagi, kata yang lainnya. Kancil pertama ingin melompat-lompat di tempat tidur sepanjang malam. Dia melompat-lompat hingga kelelahan, sampai dia tumbang jatuh ke bantal. Kancil yang kedua Oke. ingin makan sepanjang malam. Contohnya seperti Dia itu. makan. Terus juga Google Assistant juga bisa mengasih rekomendasi. Mungkin rekomendasi kafe, restoran, dan tempat lainnya. Contoh seperti ini. Saya menemukan beberapa kafe di dekat Anda. Di sini bisa menampilkan beberapa informasi kafe-kafe terdekat di daerah Anda. Dan ini adalah informasi kafe-kafe terdekat di daerah saya. Dan juga bisa memberikan informasi-informasi yang Anda butuhkan atau berita-berita seperti Ini hasil yang saya temukan dari web. ini berita-berita yang bisa Anda raih dari Google Assistant dengan hanya menyebutkan topik yang ingin Anda cari. Oke, setelah dari situ Anda juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai mungkin masalah kesehatan atau masalah yang lainnya. Banyak hal, contohnya di sini. Halo, ada yang bisa saya bantu? Menurut kesehatan, kontan, obat sakit perut alami pertama adalah minum air putih. Tubuh membutuhkan air agar efektif mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan atau minuman. Oke, bisa dilihat dari situ. Dan juga bisa membuka aplikasi atau situs. Contohnya misalnya kayak Membuka Spotify. Nah, bisa membuka Spotify dengan cepat tanpa harus kita kita harus mencarinya. Dan juga Oke Google, Tujuan Anda kemana? Cara terbaik ke kota Tangerang Selatan naik mobil adalah lewat jalan tol Kunciran, Serpong, dan akan memakan waktu sekitar 36 menit saat lalu lintas bisa menampilkan navigasi tersebut. Oke. Dan juga Google dapat memberikan kondisi lalu lintas untuk saat ini. Contohnya, halo Google, kondisi lalu lintas saat ini. Lalu lintas normal di dekat Jalan Cisadane Raya nomor 35. Lebih lambat dari biasanya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Dan juga Google Assistant juga dapat membantu Anda menerjemahkan kata. Kayak Itu diucapkan Tang Yu in France. what? Oke, mungkin harus pakai bahasa Indonesia. Bagaimana mau Eau Revoir. Ini mungkin pelafalannya seperti apa? Au revoir.
Oke. Oke. Mungkin kalian juga ingin berinteraksi lagi dengan Google Assistant. Kalian bisa saling bergombal dengan Terima kasih ya, telah bikin aku kehilangan kesepianku. atau bisa satu lagi. Kamu itu seperti tali, kepribadianmu menjerat hati dan perhatianku. Oke. Sekian pengaplikasian fitur Google Assistant